Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku menghormati putusan MK tolak uji materi batas usia minimal Capres-Cawapres. Wapres menyerukan PBB untuk mengambil langkah penghentian perang Palestina-Israel. Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wuri menghadiri acara ikrar merajut keberagaman Nusantara dari Sumatera Utara di GOR Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya Ragil Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 16 Oktober 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Bali untuk menghadiri sesi tahunan ke-61 ASEAN African Legal Consultative Organization. Dalam sambutannya di acara ini, Wapres menyerukan agar perang dan tindak kekerasan segera dihentikan karena hanya akan menimbulkan penderitaan bagi umat manusia dan kemunduran dalam pembangunan yang telah diraih dengan susah payah. Bagi Indonesia, diplomasi perdamaian dan penghormatan terhadap hukum akan terus disuarakan dan diperjuangkan sesuai dengan mandat Konstitusi Negara Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, sebagai Presiden ASEAN African Legal Consultative Organization ke-61, Indonesia mendorong untuk terus mengorientasikan hukum internasional agar senantiasa berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan perdamaian dan perlindungan hak asasi manusia. Saya yakin seluruh negara anggota Konferensi Asia Afrika dan ALCO masih teguh memegang semangat dan aspirasi untuk mewujudkan tatanan dunia yang damai, adil dan makmur secara berkelanjutan, serta memberikan ruang bagi kepentingan bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Kali ini kita menyelenggarakan sidang ke-61 ALCO. Saya menyaksikan pecahnya peperangan di belahan dunia yang lain. Dari Bali, mari kita bersama-sama menyerukan agar perang dan tindak kekerasan segera dihentikan. Karena hal ini hanya akan menimbulkan penderitaan bagi umat manusia dan kemunduran dalam pembangunan yang telah diraih dengan susah payah. Beragam tantangan yang dihadapi seluruh bangsa saat ini menuntut kerjasama, kreativitas, inovasi. Selasa 18 Oktober 2023, serangkaian kunjungan kerja di Bali, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak yang dilaksanakan oleh Posyandu Cempaka di bawah naungan Puskesmas Kute Selatan di Banjar Mumbul, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Wapres memberikan apresiasi atas capaian Kabupaten Badung dan Bali secara umum yang dinilai mampu mencegah dan menangani stunting dengan baik, dan hal ini menunjukkan bahwa target nasional sangat mungkin untuk dicapai, meskipun masih terdapat beberapa daerah yang saat ini belum mencapai target nasional. Tapi Wapres optimis tahun depan angkanya ada di kisaran 14%. Setibanya kunjungan kerja dari Provinsi Bali, Wakil Presiden Ma'ruf Amin langsung menerima jajaran pimpinan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di kediaman resmi Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Menurut penuturan juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Mas Duki Bedlowi, kedatangan para pimpinan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia adalah untuk mengundang Wapres menghadiri gelaran Indonesia Syariah Economy Outlook 2024 pada 5 Desember 2023 mendatang. Di hari yang sama, Selasa 17 Oktober 2023, Wakil Presiden juga menerima jajaran pengurus Satgas Anti Mafia Bola Indonesia. Jajaran pengurus Satgas Anti Mafia Bola Indonesia yang hadir diantaranya Irjen Polisi Asep Edi Suheri, Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji, Kombes Polisi Rizky Natswa Sihab, Ardan Adi Perdana, dan Akmal Marhali.
Satgas melaporkan kepada Wapres upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas mereka. Salah satunya pemberantasan mafia bola. Wapres juga menerima laporan omset sepak bola Indonesia yang mencapai 5 triliun rupiah. Sehingga Wapres menyarankan adanya investigasi audit yang dilakukan oleh Satgas Anti Mafia Bola Indonesia. Rabu 18 Oktober 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara selama 2 hari mulai 18 Oktober hingga 19 Oktober 2023. Setibanya di Sumatera Utara, di hari pertama kunjungan kerja, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin langsung meninjau Posyandu Balita Melur 4, Jalan Gangkarya 1, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Wapres meninjau pelayanan yang diberikan di posyandu tersebut, terutama terkait dengan pelayanan stunting. Wapres pun menanyakan progres penurunan stunting di kabupaten tersebut. Usai meninjau posyandu, Wapres memberikan keterangan media. Dalam keterangannya, Wapres menunjukkan optimisme bahwa tahun 2024 Kabupaten Deli Serdang akan mencapai target prevalensi nasional sebesar 14%. Namun di sisi lain, Wapres menyebutkan di tingkat pemerintah Provinsi Sumatera Utara penurunan stunting baru mencapai 21%. Untuk itu diperlukan upaya bersama agar 2024 dapat mencapai target nasional. Untuk memperoleh gambaran tentang pelayanan pada balita, terutama dalam rangka penurunan stunting. Seperti apa pelayanannya, saya lihat pelayanannya cukup bagus. Dan tadi saya tanya di sini, untuk di Kabupaten Deli Serdang itu sudah di bawah nasional. Jadi sekarang 13,9. Jadi nanti kalau tahun depan sekarang sudah di bawah 14%. Jadi sudah untuk tingkat kabupaten. Tapi untuk tingkat provinsi masih 21, masih akan berjuang. Dalam keterangan media ini, Wapres juga mengaku menerima kedatangan Mahfud MD ke kediaman di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Menurut Wapres, Mahfud MD datang bersama istri untuk pamit dan meminta doa restu karena ditunjuk sebagai capres mendampingi Ganjar Pranowo untuk maju pada pemilu 2024. Wapres juga menegaskan bahwa siapapun yang meminta doa restu akan didoakan, semoga apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai. Wapres juga menilai sosok Mahfud MD adalah orang yang sudah teruji kualitasnya, berpengalaman sebagai eksekutif maupun yudikatif. Ya, dia pamit sama saya dan memberitahu dia mau dia jadikan calon wakil presiden. Mungkin saya sebagai orang NU yang sudah sepuh, pamitlah sama saya. Ya, saya bilang, saya sampaikan selamat, mudah-mudahan bisa kalau nanti terpilih bisa menjalankan tugasnya, melanjutkan hal-hal yang baik yang sekarang sudah kita lakukan, dan kemudian juga memperbaiki kalau ada yang belum baik, ya, melakukan perbaikan ke depan. Kamis 19 Oktober 2023, hari kedua Wapres kunjungan kerja di Sumatera Utara. Di hari kedua ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin menghadiri acara Ikrar Merajut Keberagaman Nusantara dari Sumatera Utara di Gor Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jalan William Iskandar, Kenangan Baru, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam sambutannya di acara Ikrar Merajut Keberagaman Nusantara dari Sumatera Utara, Wapres menyampaikan, sebagai bangsa yang dikaruniai keberagaman, tiap babak perjalanan Indonesia tidaklah bebas dari potensi ancaman, gesekan maupun konflik yang bisa saja berujung pada perpecahan. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan simbol komitmen bangsa mestinya dihayati dan dijalani oleh seluruh anak bangsa dalam kesatuan ikhtiar untuk maju bersama. Wapres meyakini bahwa setiap daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara ini, mempunyai spirit dan nilai-nilai luhur yang melekat dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Hadirin sekalian, Indonesia adalah bangsa besar
yang berdiri di atas keberagaman agama, suku dan budaya. Keberagaman adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tapi juga bisa menjadi bumerang apabila kita tidak mampu merawatnya. Sebagai bangsa yang dikaruniai keberagaman, tiap babak perjalanan Indonesia tidak bebas dari potensi ancaman, gesekan maupun konflik yang bisa saja berujung pada perpecahan. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan simbol komitmen bangsa semestinya dihayati dan dijalani oleh seluruh anak bangsa dalam kesatuan ikhtiar untuk maju bersama. Selain itu, Wapres juga memberikan pernyataan terkait dengan dinamika pemilu 2024. Situasi terkini di tanah air mulai menghangat ketika partai politik mempersiapkan kandidatnya untuk maju menjadi capres dan cawapres. Dengan adanya ikrar merajut kebersamaan dari Sumatera Utara yang bertepatan dengan hari pertama pendaftaran capres dan cawapres, diharapkan ikrar merajut keberagaman dari Sumatera Utara dapat diteruskan ke semua daerah di tanah air. Ikrar merajut keberagaman Nusantara dari Sumatera Utara, dan ikrar ini menjadi sangat penting dan relevan karena dilakukan pada saat yang tepat, yaitu saat hari pertama pendaftaran capres dan cawapres untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang akan datang. Kalau kita tidak jaga, tidak rawat, berpotensi akan membuat terbelahnya bangsa ini. Karena itu harus dilakukan ikrar untuk merajut keberagaman Nusantara dalam menjaga keutuhan bangsa. Dalam kesempatan ini, Wapres juga menyerukan penghentian peperangan Palestina-Israel, bahkan menyerukan PBB untuk melakukan tindakan segera dalam penghentian peperangan. Sekarang tragis sekali, yaitu penyerangan Israel terhadap Palestina yang sudah menghancurkan gedung-gedung, menewaskan banyak umat, sudah sekian ribu, dan terjadinya kelaparan dan tragedi kemanusiaan. Karena itu kita serukan melalui forum ini supaya peperangan di Palestina dihentikan, jangan diterus-teruskan. Setuju? Supaya PBB segera mengambil langkah untuk menghentikan peperangan di Palestina. Usai acara, Wapres memberikan keterangan media terkait dengan peperangan Palestina. Dia kembali menegaskan atas pernyataannya terkait dengan seruan penghentian peperangan tersebut. Untuk Palestina, saya kira Menteri Luar Negeri kita sedang ada pertemuan di OKI ya. Kita harapkan Indonesia menyuarakan melalui OKI, juga melalui PBB, dan melalui semua forum untuk menghentikan. Itu yang pertama. Ini korban terlalu banyak ini, beribu-ribu korban ini. Ini pembunuhan massal ya harus dan juga perdamaian ini supaya memberi ruang untuk masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan. Ya kalau perang kan orang tidak berani mengambil. Kita harapkan bantuan tidak bisa masuk kalau perang terus. Karena itu harus dihentikan. Itu harus dihentikan. Dan terus kita minta Menteri Luar Negeri melakukan pertemuan-pertemuan terus dalam berbagai forum untuk menghentikan dan juga menuntaskan masalah Palestina ini supaya tidak terus terjadi konflik-konflik berkepanjangan.
Selain itu, dalam keterangan media, Wapres kembali menegaskan untuk bersama menciptakan situasi yang damai dan kondusif menjelang pemilu 2024. Jangan sampai ada perpecahan hanya karena pemilu. Bahkan Wapres meyakini dan melihat semua berkomitmen untuk tidak menggunakan politik identitas. Oke, pertama tentu harus kita ingatkan kepada seluruh bangsa. Ya itulah, hari ini kita mulai dari Sumatera Utara. Yang kedua, para kontestan ini harus membuat fakta integritas untuk tidak melakukan hal-hal yang ucapan, tindakan, provokasi, narasi-narasi itu jangan sampai menggunakan narasi yang mengarah terjadinya potensi konflik ataupun kebencian. Kemudian bagi mereka pendukung masing-masing pihak, jangan ada saling kemudian ya menghina. Pemerintah daerah harus juga bersikap netral dan juga pihak keamanan sendiri harus berjalan netral dan tidak berpihak pada salah satu kontestan. Nah, kalau semua ini bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah pemilu berjalan dan tidak ada terselamat ya. Saya melihat semua berkomitmen untuk tidak menggunakan politik identitas. Wapres juga menanggapi Hari Santri yang jatuh pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Wapres meminta Hari Santri kali ini bertemakan peran santri dalam menjaga bangsa dan negara. Bahasa santrinya menurut Wapres adalah hifdul waton, menjaga bangsa dan negara karena kita saat ini menghadapi pemilu 2024 yang berpotensi adanya konflik besar. Saya minta Hari Santri kali ini itu bertemakan santri, peran santri dalam menjaga bangsa dan negara. Jadi bahasa santrinya namanya hifdzul watan. Sekarang ini menjaga, karena kita menghadapi pemilu yang potensi konfliknya besar sekali. Karena itu santri harus memagari itu. Nah, makanya temanya harus menjaga tanah air dari kemungkinan terjadinya konflik itu. Hifdzul watan ya. Siapapun yang menang, itu adalah mereka secara memperolehnya secara fair, secara jujur sesuai dengan aturan pemilu. Itu saya kira. Jumat 20 Oktober 2023, Wakil Presiden menghadiri acara penganugerahan Paritrana Award tahun 2023 di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan salah satu upaya pemerintah dalam rangka melaksanakan mandat tersebut melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan kehadiran program fundamental untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja, utamanya pekerja rentan dan keluarganya. Pekerja rentan bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja beresiko tinggi, berpenghasilan rendah, dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka melaksanakan mandat tersebut adalah melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Kehadiran program ini sangat fundamental untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja, utamanya pekerja rentan dan keluarganya. Kepala daerah, saya minta untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program ini melalui dukungan regulasi, kebijakan program, dan anggaran sehingga dapat memberikan manfaat optimal dalam melindungi kerja Indonesia. Pada hari yang sama, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menghadiri acara peresmian topping off gedung perkantoran NT Tower yang dilaksanakan di gedung NT Tower, lantai 8, Jalan Pulau Mas, Kampung Baru, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan peningkatan produktivitas kerja menjadi aspek kunci
dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah dukungan infrastruktur prasarana kerja termasuk gedung perkantoran. Di sisi lain, kita juga menyaksikan kemajuan teknologi semakin menghapus sekat-sekat yang selama ini menjadi pembatas sehingga menyatukan tidak hanya hal-hal yang bersifat teritorial tetapi juga berbagai fungsi. Merespon dinamika ini, gedung perkantoran dituntut untuk menawarkan lebih dari sekedar ruang kerja. Area tersebut harus menjadi pusat kegiatan dan interaksi sosial, tempat ini di mana manusia lebih produktif dan nyaman untuk bekerja dan bersosialisasi. Peningkatan produktivitas kerja menjadi aspek kunci dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Produktivitas kerja sendiri dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya dukungan infrastruktur, prasarana kerja, termasuk gedung perkantoran. Di sisi lain, kita menyaksikan kemajuan teknologi semakin menghapus sekat-sekat yang selama ini menjadi pembatas, hingga menyatukan tidak hanya hal-hal yang bersifat teritorial, tapi juga berbagai fungsi. Merespon dinamika ini, gedung perkantoran dituntut untuk menawarkan lebih dari sekadar ruang kerja. Arena tersebut harus menjadi pusat kegiatan dan interaksi sosial, tempat di mana manusia lebih produktif dan nyaman untuk bekerja dan bersosialisasi. Pada kesempatan ini, Wapres mengingatkan agar media harus dapat terus melakukan inovasi dan mengikuti kemajuan tren dan teknologi terkini untuk tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Wapres optimis Indonesia akan semakin unggul melalui kontribusi media yang terus berinovasi dan bertanggung jawab dalam mengawal demokrasi dan mencerdaskan bangsa. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.